riset yang sifatnya pada studi kasus itu fleksibel, ya, fleksibilitasnya ya dalam metodologi. Jadi metodologi itu bersifat sangat fleksibel. Kemudian artinya penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian kedua atau lanjutan dari metode penelitian studi kasus yang sudah kita jelaskan pada bagian pertama. Dan ini adalah lanjutan. Pada bagian lanjutan ini kita menjelaskan tentang metode penelitian studi kasus ini. Dan terutama sekali kita mencoba menjelaskan beberapa keunikan, kekhasan dari studi kasus. Teman-teman sekalian, walaupun misalnya ada kasus-kasus yang berbeda atau yang sama, tapi bisa saja misalnya kasus yang sama itu dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda. Nah, metode studi kasus ini sebenarnya memiliki kekhasan, keunikan, dan itu sebenarnya menarik sekali karena dia lebih banyak membicarakan tentang kasus-kasus yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi, tetapi itu tetap menjadi masalah atau menjadi perhatian kita. Teman-teman sekalian, tadi saya ungkapkan beberapa khas ya studi kasus yang memiliki kekhasan. Yang pertama adalah pendekatan kontekstual. Ingat tadi sudah kita mulai dan ini lanjutan bahwa biasanya kita mencoba melakukan penelitian tentang kasus-kasus yang sedang hangat dibicarakan. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya kita atau Anda bisa menemukan konteks penelitian yang benar-benar sekarang terjadi. Ya, kita lihat misalnya bagaimana Anda mencoba misalnya untuk menjelaskan tentang permasalahan, bagaimana kritik-kritik ya terhadap pemerintah, bagaimana misalnya sekarang terjadi demonstrasi yang luar biasa dari mahasiswa, apa tuntut mereka, bagaimana harapan mereka ke depan, dan bagaimana misalnya upaya untuk pembelaan ya negara dan seterusnya. Itu adalah tema-tema yang memang sangat menarik dan saya pikir adik-adik sekalian pasti sangat senang ketika misalnya mencoba untuk melakukan studi-studi kasus ini dalam bentuk yang serius ataupun kalau tidak mungkin hanya dalam bentuk yang sifatnya lebih sederhana. Teman-teman sekalian, studi kasus fokusnya pada pemahaman mendalam tentang konteks spesifik, konteks yang khas dari suatu ya masalah atau beberapa kasus. Studi ini memungkinkan Anda atau peneliti untuk mengeksplorasi, mencoba menggali, memahami fenomena dalam lingkungan alami atau lingkungan yang benar-benar ada di lingkungan kita, yang di sekitar kita, dan mencoba memahami bagaimana konteks itu mempengaruhi fenomena yang sedang Anda teliti atau Anda pelajari. Jadi kalau misalnya Anda mencoba untuk menjelaskan misalnya tentang bagaimana mahasiswa sekarang ini beramai-ramai dan luar biasa secara tiba-tiba melakukan demonstrasi, Anda mempelajari fenomena apa yang sedang terjadi. Mengapa misalnya itu bisa terjadi dengan begitu cepat? Dan bagaimana misalnya kasus-kasus atau masalah sosial politik yang sekarang mungkin menimbulkan ya pemikiran atau perhatian yang besar dari mahasiswa dan keterlibatan mereka untuk bisa misalnya mencoba membantu, mengatasi dan menyelamatkan negara dari berbagai macam hal yang dianggap sekarang sudah memasuki masa krisis. Adik-adik sekalian dan teman-teman mahasiswa, terutama sekali mahasiswa yang baru, saya ucapkan selamat memasuki universitas dan sungguh-sungguh belajar karena tidak semua kita itu mendapat kesempatan yang sama untuk misalnya menduduki tempat-tempat yang atau universitas-universitas terkemuka. Tapi sabar sajalah, yang paling penting adalah Anda bisa mencoba belajar dengan sekuat tenaga. Kadang-kadang kita tidak bisa berpikir, dan saya dulu juga tidak mungkin saya dari daerah terpencil itu bisa merasakan tes dan lulus di Universitas Indonesia. Dan begitu, ya misalnya selama kuliah pun mendapat nilai yang baik, sehingga dosen-dosen selalu mengatakan, nanti kamu harus bantu jadi dosen di sini. Jangan cari pekerjaan lain. Teman-teman sekalian, jadi itu sebenarnya bisa Anda dapat atau peroleh dengan usaha yang gigih.
teman-teman sekalian. Masalah yang kedua adalah ya, studi kasus itu kalau tadi kita katakan pertama itu adalah ada kekhasan, ada keunikan. Pada studi kasus ya, biasanya kita mempelajari masalah itu secara terperinci dan mendalam. Tadi di awal sudah dikatakan misalnya apa yang menyebabkan masalah itu terjadi dan bagaimana masalah-masalah itu terjadi dan bagaimana mungkin nanti hasilnya. Teman-teman sekalian, mungkin kalau misalnya dari awal Anda sudah mulai misalnya melakukan penelitian studi kasus ini dari awal dan nanti hasilnya mungkin Anda sudah bisa lihat mulai ya setelah misalnya terjadinya ya pergantian presiden dan mungkin 1-2 bulan setelah itu Anda masih bisa melakukan ya hasil dan mengungkapkan hasil dari riset studi kasus Anda dan pasti itu sangat menarik. Jadi tadi kita katakan bahwa pada kekhasan studi kasus atau keunikan yang menarik sekali dari studi kasus itu adalah kita bisa melakukan penelitian yang secara terperinci dan mendalam. Dan Anda bisa menemukan sebenarnya data-data itu dari lingkungan Anda sendiri. Anda bisa misalnya melakukan observasi pengamatan, ya. Misalnya Anda ikut misalnya demonstrasi, Anda misalnya mengikuti misalnya kegiatan pemilu, Anda misalnya ikut misalnya melakukan katakanlah misalnya berbagai hal yang di kegiatan-kegiatan masyarakat dan itu semuanya merupakan ya data yang Anda kumpulkan dan data-data dari berbagai sumber itu misalnya dari hasil wawancara. Ingat teman-teman, wawancara itu adalah satu ya teknis untuk memperoleh data yang baik dan kontekstual di dalam setiap penelitian studi kasus. Yang kedua adalah Anda melakukan observasi lapangan. Apalagi kalau misalnya Anda sendiri misalnya ikut dalam ya demonstrasi, sudah merasakan sendiri dan tahu apa yang terjadi pada waktu itu dan kemudian Anda bisa juga mendapatkan data-data itu dari dokumen. Misalnya kalau Anda mengatakan misalnya tentang ya apa yang kita sebut tadi dengan demonstrasi, Anda mencoba mempelajarinya. Apa yang dimaksud dengan demokrasi itu? Apa yang dimaksud dengan hak azazi itu? Apakah misalnya demonstrasi itu sebenarnya adalah hak bagi warga negara? Teman-teman sekalian, ini adalah masalah yang sangat menarik karena sebenarnya ya para katakanlah misalnya polisi atau yang jaga keamanan itu, mereka juga mestinya harus memahami bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah hak mereka, itu adalah azazi dan hak azazi itu adalah hak yang diakui secara internasional. Teman-teman sekalian, jadi studi terperinci dan mendalam dan yang ketiga adalah pada studi kasus ini ya Anda bisa menemukan misalnya kepentingan apa sebenarnya yang Anda coba cari atau cara Anda misalnya coba untuk menemukan dalam kasus-kasus itu. Bisa misalnya memperjelas apa sebenarnya yang dilakukan atau tujuan dari katakanlah misalnya DPR waktu itu melakukan sidang dan kemudian mengapa itu gagal, kemudian di mana keberhasilan waktu itu misalnya dari demonstrasi mahasiswa dan bagaimana kelanjutannya, itu Anda bisa susun secara rangkaian yang sistematis dalam skripsi atau tesis Anda. Kepentingan pada kasus yang sifatnya tunggal ataupun misalnya beberapa kasus itu bisa Anda lakukan ya seperti kita tadi misalnya Anda observasi, Anda wawancarai dan kemudian misalnya Anda mencoba untuk mencari data-data yang sifatnya tertulis. Teman-teman sekalian, saya pikir kuliah pertama kita tentang metode penelitian ini adalah satu kuliah yang sangat menarik dan Anda bisa mulai sekarang, teman-teman yang baru masuk atau yang baru 1 tahun di kelas tertentu pada program tertentu di universitas atau sekolah tinggi atau di akademi. Ini adalah sebenarnya satu pelajaran yang menarik bagi adik-adik sekalian untuk bisa misalnya menciptakan satu karya skripsi atau tulisan yang menarik dan bagus. Yang keempat adalah bagaimana misalnya penggunaan data kualitatif dan kuantitatif. Teman-teman sekalian, pada penelitian yang kita katakan tentang studi kasus itu, Anda bisa lakukan 2 model penelitian itu. Tapi mungkin akan lebih menarik sebenarnya ya kalau dua-duanya digabungkan, tapi itu lebih berat. Tapi mungkin Anda bisa saja menggunakan penggunaan penelitiannya dengan satu metode saja, terutama sekali metode yang sifatnya kualitatif. Saya lihat sekarang ini misalnya di program S3 pun, ya kalau harus misalnya memilih satu metode, lebih cenderung
para mahasiswa itu mengambil metode kualitatif yang lebih besar jumlahnya daripada yang kuantitatif. Di samping ada yang memang mencoba menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu. Jadi metode ini sering sekali menggunakan data kualitatif seperti wawancara, observasi, namun juga seperti saya katakan tadi, bisa juga sebenarnya menggunakan data kuantitatif seperti survei, kemudian analisis. Ingat teman-teman, ini mencoba membedakannya. Jadi kalau Anda melakukan survei, kemudian data dari itu Anda jelaskan misalnya berdasarkan kuantifikasi, berapa jumlahnya, berapa ininya, apa kejadian, berapa yang korban. Anda semua jelaskan itu dengan mengungkapkan secara kuantitatif, dengan ya mungkin justru lebih diperkuat nanti misalnya dengan analisis statistik, dan itu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap pada riset kuantitatif yang Anda lakukan. Jadi jelas sekali perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif itu. Kalau pada riset kuantitatif, Anda lebih banyak menggunakan misalnya analisis yang ditunjukkan melalui kuantifikasi atau katakanlah misalnya jumlah atau statistik, sementara pada kualitatif Anda lebih banyak menjelaskan itu dengan katakanlah dalam narasi, wacana yang sifatnya sebenarnya lebih bukan dalam bentuk misalnya kuantifikasi, tapi penjelasannya sifatnya rasional. Teman-teman sekalian, jadi yang kelima adalah sifat deskriptif dan interpretatif. Jadi kalau saya katakan sifat deskriptif dan interpretatif, ini sebenarnya lebih cenderung Anda menggunakan pendekatan yang kita sebut tadi, yang saya sebut tadi, dengan mencoba menjelaskan kasus atau fenomena yang Anda teliti itu dengan menggunakan metode yang sifatnya ya kualitatif, dan mencoba menjelaskan konteks yang Anda teliti itu dengan bantuan menghasilkan satu teori atau pemahaman baru. Teman-teman sekalian, nanti saya juga akan mencoba mudah-mudahan secara khusus menjelaskan tentang kerangka konsep, ya, teori konsep dan metode. Jadi ini adalah bagian sebenarnya dari metode yang kita pelajari, karena tidak mungkin dalam waktu sekaligus ini kita membicarakan misalnya ya metode apa yang kita gunakan, kerangka konsep apa yang kita gunakan, kemudian teori-teori apa yang kita gunakan. Mudah-mudahan nanti pada bagian-bagian tertentu kita akan mencoba misalnya menjelaskan tentang kerangka teori, kemudian konsep dan metode yang digunakan. Yang keenam adalah riset yang sifatnya pada studi kasus itu fleksibel, ya, fleksibilitasnya ya dalam metodologi. Jadi metodologi itu bersifat sangat fleksibel. Kemudian artinya peneliti dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan analisis data yang memungkinkan para katakanlah misalnya periset atau peneliti menyelesaikan metode berdasarkan karakteristik kasus dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkannya. Jadi ingat teman-teman sekalian, pada pada kuliah kita kali ini, saya tidak menjelaskan tentang bagaimana misalnya bentuk ya bagian pertama misalnya dari bab pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan sampai pada kesimpulan yang akan Anda rumuskan pada ya tesis, skripsi, atau juga disertasi, karena itu sebenarnya sudah ada rangkaian atau katakanlah pedoman umum yang biasanya sudah ditentukan oleh fakultas atau program tersendiri atau masing-masing, dan itu sebenarnya Anda harus ikuti sesuai dengan apa yang ditentukan oleh program. Teman-teman sekalian, jadi tadi sudah kita kemukakan 6 ya model kekhasan keunikan dari penelitian studi kasus, dan yang ketujuh adalah keterhubungan dengan teori ya. Tadi saya katakan kita harus mempelajari tentang teori, konsep, dan metode. Teman-teman sekalian, jadi keterhubungan dengan teori di sini maksudnya adalah pada studi kasus ini sering sekali digunakan untuk mengembangkan, menguji atau membuktikan teori tertentu. Misalnya, Anda mencoba mempelajari salah seorang ya yang mengungkapkan tentang fenomena sosial atau politik. Katakan misalnya seperti teori dari misalnya dalam teori politik atau sosial itu sering sekali misalnya dikenal berbagai macam atau beberapa ahli, katakanlah misalnya seperti Jürgen Habermas, atau misalnya Anda menggunakan misalnya metode-metode dari pemikir lain, dan teori itu Anda gunakan sebenarnya sebagai dasar atau alat untuk membantu
penelitian Anda. Kemudian misalnya Anda bisa temukan studi kasus dengan teori yang Anda gunakan untuk menjelaskan riset Anda tersebut. Jadi Anda misalnya, dan ini nanti itu yang saya katakan, mudah-mudahan akan saya bisa bantu memberikan beberapa teori, ya, pemikiran yang dimukakan oleh para ahli yang bisa digunakan untuk membantu Anda memahami kerangka teori dan konsep di luar materi yang kita sebutkan sekarang tentang metodologi atau metode penelitian. Teman-teman sekalian, Daniel Bell itu adalah salah seorang sebenarnya yang banyak sekali membicarakan tentang teori dan metode di dalam masalah-masalah sosial politik. Daniel Bell itu adalah salah seorang yang sangat terkemuka sebenarnya ilmuwan dari Inggris sekarang yang banyak sekali mewarnai bentuk-bentuk riset atau kerangka teori yang dikemukakan dalam riset-riset akademis. Teman-teman sekalian, nanti tidak akan, insya Allah saya sudah buat satu metode yang berasal dari Daniel Bell, yaitu metode strukturasi. Metode strukturasi itu sebenarnya metode yang menarik. Mudah-mudahan nanti akan kita jelaskan pada pembahasan berikutnya. Teman-teman sekalian, jadi metode studi kasus sangat berguna untuk mengeksplorasi fenomena yang sifatnya kompleks dan dinamis dalam konteks ya alami mereka, artinya dalam konteks di mana peristiwa atau fenomena itu terjadi. Teman-teman sekalian, jadi dengan demikian sebenarnya riset kita memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai macam masalah variabel yang mungkin tidak terdeteksi dengan metode penelitian lain. Mengapa dikatakan tidak terdeteksi? Karena memang kita akan berada di tengah-tengah penelitian itu. Kita bergaul, kita berada, dan kemudian misalnya kita mencoba untuk memahami semua konteks terjadinya penelitian tersebut. Ya. Jadi kasus yang kita teliti itu memang kita seperti mencemplung ke dalamnya, sehingga hasil riset kita itu pasti misalnya sesuai dengan konteks yang kita sedang teliti. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah mengungkapkan sebenarnya bagaimana tadi kita katakan beberapa keunikan dalam metode penelitian studi kasus ini, dan berikutnya saya akan menjelaskan, kita akan menjelaskan tentang pedoman riset studi kasus. Teman-teman sekalian, saya kembali mengambil pemikiran dari Robert Shin tentang ya bagaimana misalnya satu otoritas utama dalam metode penelitian studi kasus dan pendekatannya pendekatan yang dikemukakan oleh Yin ini dikenal sangat luas dan banyak digunakan dalam literatur penelitian. Berikut adalah penjelasan tentang metode studi kasus yang dikemukakan oleh Yin. Yang pertama adalah Anda harus menjelaskan definisi dan tujuan penelitian Anda itu dengan bagus. Jadi studi kasus sebagai metode penelitian ya harus memberikan penjelasan ya tentang apa sebenarnya definisi yang Anda teliti. Misalnya Anda mengatakan misalnya melakukan penelitian tentang demonstrasi mahasiswa. Harus jelaskan apa yang maksud dengan demonstrasi mahasiswa itu dan kemudian apa tujuan Anda melakukan penelitian itu. Ini adalah langkah pertama dan itu penting sekali untuk bisa sebenarnya Anda tidak keluar dari konteks ya, tidak ngelantur. Jadi akhirnya ada jelas misalnya Anda sudah dari awal memutuskan tentang apa yang akan Anda teliti dan kemudian apa tujuannya. Jadi tidak keluar dari definisi dan tujuan itu. Jadi, Yin mendefinisikan studi kasus sebagai metode penelitian yang mempelajari fenomena kontemporer yang sedang dihadapi atau mungkin yang sudah terjadi dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Jadi kasus yang perjalanan misalnya seperti saya berikan contoh, misalnya sekarang heboh tentang Kaisang, dia lari ke Amerika, ya pergi ke Amerika dan kembali dan seperti menghilang. Anda misalnya mau mencoba untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi di tengah misalnya masyarakat itu lagi bingung, ya lagi mencoba mencari ya penyelesaian masalah, memahami masalah itu, dan Anda mencoba untuk melakukan itu dengan melakukan riset lapangan, dengan melakukan misalnya wawancara, melakukan observasi dan lain-lain yang tadi sebenarnya cara-cara itu sudah kita jelaskan pada bagian depan. Yang kedua adalah tujuan utama metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang kasus itu. Jadi Anda misalnya mencoba untuk memahami ya bagaimana misalnya dan latar belakang apa supaya Kaisang akhirnya
pergi ke Amerika, kemudian akhirnya ya banyak menimbulkan masalah, yang menimbulkan kehebohan karena menampilkan ya sesuatu yang dianggap sebenarnya tidak wajar. Dan kemudian coba ada semua misalnya lakukan riset tentang masalah-masalah yang muncul di sekitar itu. Jadi itu adalah termasuk bagi tujuan yang mungkin Anda rumuskan pada bagian pertama, pada awal penelitian akan dilakukan. Yang berikutnya adalah jenis studi kasus yang Anda pilih. Karena begini, studi kasus itu sendiri tidak sebenarnya hanya ada satu model, tapi ada beberapa dan Anda harus jelaskan. Misalnya Anda akan mengambil studi kasus seperti yang dikemukakan oleh Yin itu. Yang pertama dia mengatakan ada studi kasus yang sifatnya adalah studi kasus eksploratif. Jadi studi kasus eksploratif itu artinya adalah studi kasus yang mencoba untuk misalnya melakukan eksplorasi tentang masalah-masalah tertentu yang akan Anda teliti. Jadi, pada studi kasus eksploratif ini digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang belum banyak dipelajari. Ingat tadi, belum dipelajari, belum diketahui, lalu Anda mencoba untuk menjelaskan tentang kasus itu. Teman-teman sekalian, begitu Anda berhasil memukakan sebenarnya kasus itu, pasti ya banyak orang terpuaskan karena Anda bisa membantu untuk menjelaskan kasus tersebut. Yang berikutnya adalah apa yang kita sebut misalnya studi kasus deskriptif. Ingat teman-teman sekalian, kalau pada studi kasus eksploratif, tujuan utama adalah untuk mengeksplorasi fenomena dan mencoba untuk menyingkapkan sebanyak mungkin ya fenomena yang Anda teliti itu secara terbuka, secara lebih jelas. Sementara misalnya pada studi kasus deskriptif itu tujuannya atau fokusnya pada bagaimana Anda mendeskripsikan secara rinci tentang fenomena dan dalam konteks yang Anda riset atau dalam konteks masalah yang Anda teliti. Jadi eksplorasi itu sebenarnya itu berupaya lebih mencoba menjelaskan lebih dalam, lebih luas tentang masalah, sementara pada studi kasus deskriptif itu sebenarnya mencoba untuk mendeskripsikan tentang fenomena yang Anda teliti dan tidak mencoba memahaminya lebih mendalam dan eksploratif. Yang ketiga adalah studi kasus yang sifatnya eksplanatoris. Kalau studi kasus eksplanatoris, istilah eksplanasi itu sering sekali sebenarnya dikemukakan kalau Anda melakukan riset atau kalau kita melakukan riset yang sifatnya kuantitatif. Kuantitatif. Ya. Eksplorasi, eksplanasi itu istilah. Jadi ingat, tadi adalah eksplorasi, deskripsi, eksplanatory, itu berusaha pada explanatory, berusaha untuk menjelaskan sebab akibat dari fenomena yang diamati. Teman-teman sekalian, mungkin secara sederhana, Anda bisa sekarang misalnya lakukan riset yang sifatnya explanatory tentang kasus bagaimana misalnya sekarang banyak sekali orang menyatakan diri akan keluar dari partai-partai yang sudah ada dan kemudian mendukung dan mencoba misalnya dan mendukung Anies untuk membuka partai baru. Dan ini berarti ada sebenarnya masalah. Anda mencoba untuk menjelaskan ya sebab dan akibat dari fenomena itu dan kemudian Anda coba lakukan itu dan coba sekarang misalnya bagaimana misalnya partai-partai atau misalnya masalah pemilu itu begitu sepertinya banyak menimbulkan ya kekhawatiran ketika misalnya ada begitu banyak begitu luar biasa dukungan masyarakat pada Anies. Jadi kita melihat sekarang ada seperti gerakan yang luar biasa di masyarakat rakyat, ketidakpuasan mereka selama ini pada peran yang dilakukan oleh pemerintah DPR, karena memang kita lihat lebih banyak sebenarnya DPR itu juga bukan sebagai wakil dari rakyat, tapi itu adalah hanya wakil dari beberapa orang yang menguasai, yang memimpin partai-partai tersebut, dan mereka abai dan tidak memikirkan sama sekali apa tuntutan rakyat itu. Mungkin akan Anda bisa kemukakan ini dengan jelas ketika Anda mencoba untuk melakukan riset yang disebut tadi dengan ya riset kasus eksplanatoris. Teman-teman sekalian, nanti saya akan coba kirimkan, tapi begini teman-teman, kalau Anda misalnya sudah membaca dan kemudian juga misalnya sudah mengikuti kuliah-kuliah ini, saya tidak mungkin akan mengirimkan semua bahan-bahan itu pada teman-teman sekalian, tapi mungkin Anda bisa sampaikan ya, dan nanti saya akan coba untuk satu tim yang bisa memenuhi harapan teman-teman ini, dan mungkin ada baiknya juga untuk bisa mendukung itu Anda kalau misalnya membaca
atau mengikuti kuliah ini, coba misalnya subscribe ya, untuk bisa lebih memberikan semangat pada teman-teman yang bisa mendukung atau membantu terjadinya eh, apa yang kita sebut tadi diskusi atau kuliah-kuliah umum yang dilakukan. Teman-teman sekalian pasti tahu bahwa memang untuk menyiapkan seperti ini sebenarnya tidak begitu mudah karena memerlukan waktu yang banyak, kemudian tenaga yang banyak. Tapi saya memang berencana karena saya mulai tahun ini tidak akan banyak lagi seperti dulu saya bisa misalnya memberi kuliah untuk 10 kelas dalam satu semester, ya bisa lebih. Dan sekarang saya memang sudah tidak mau lagi karena sudah ada beberapa tim yang saya minta untuk menggantikan saya mengajar di beberapa program selama ini saya pegang. Teman-teman sekalian, jadi itu tadi saya katakan beberapa bentuk desain studi kasus itu. Dan yang berikutnya adalah kita bisa misalnya menetapkan pertanyaan penelitian. Tadi misalkan jelaskan misalnya tujuannya, ya. Yang berikutnya menetapkan pertanyaan penelitian apa yang akan Anda ajukan. Menentukan pertanyaan yang spesifik dan relevan untuk studi kasus Anda. Jadi tadi kalau misalnya tergantung kasusnya apa, Anda coba misalnya ingin mengetahui ini dan kemudian coba rumuskan pertanyaan untuk bisa menemukan data-data atau apa yang akan ingin temukan. Yang berikutnya adalah menentukan unit analisis. Ya, jadi menentukan unit analisis ini, misalnya Anda memilih apa yang akan menjadi fokus dari studi kasus itu. Apakah misalnya lebih terfokus pada ya individu, ya, misalnya pada tokoh yang sentral, dan yang lain itu sebenarnya hanya mencoba untuk lebih mengungkapkan, mendukung tokoh sentral itu, atau lebih misalnya melihat pada kelompok, misalnya partai, ya, dan tidak pada ketua partainya saja, tapi misalnya kelompok dan masyarakat dan organisasi, atau misalnya pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan apa yang Anda sedang teliti. Yang berikutnya adalah memilih kasus. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada atau di hadapan kita sekarang banyak sekali kasus-kasus yang muncul, maka Anda diminta untuk menentukan kasus yang akan dipelajari berdasarkan kriteria yang relevan dengan pertanyaan penelitian Anda. Dengan pertanyaan yang memang menjadi perhatian Anda sendiri, dan kemudian apa yang Anda ingin lakukan itu, dan apa yang akan Anda ingin peroleh itu. Mudah-mudahan ini sangat terbantu dengan pernyataan penelitian, pertanyaan penelitian yang Anda rumuskan. Karena begitu Anda rumuskan pertanyaan, nanti akan ada upaya untuk bisa menjawab itu dalam upaya untuk melakukan riset. Jadi merumuskan pertanyaan itu adalah hal yang sangat penting, bukan hanya pada penelitian yang sifatnya yang kita katakan studi kasus, tapi pada penelitian lain. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah bagaimana bisa melakukan pengumpulan data. Teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya hal yang penting di dalam penelitian karena kita nanti menjadikan kumpulan atau pengumpulan data yang sudah kita kumpulkan itu menjadi rekomendasi untuk penggunaan berbagai sumber data yang sudah kita kumpulkan itu menjadi informasi yang komprehensif, termasuk misalnya hasil wawancara yang Anda lakukan, kemudian hasil observasi, ya, atau mengamati fenomena dalam konteksnya, kemudian misalnya hasil dokumen-dokumen yang tertulis yang misalnya Anda pelajari, misalnya tentang demokrasi, tentang hak asasi, tentang kejahatan, ya, dan itu semuanya, ya, dibantu lagi dengan analisis data yang sudah Anda kumpulkan itu, ingin menganjurkan pendekatan sistematis dalam analisis data itu, termasuk dalam penggunaan teknik regulasi. Ini sudah lebih metodologi, kemudian nanti membandingkan temuan dengan teori yang ada, lalu yang berikutnya menentukan atau melihat validitas dan keterandalan riset yang Anda kemukakan itu, dan yang berikutnya adalah bagaimana misalnya keterpercayaan atau validitas internal dari riset yang Anda lakukan. Dan bagian berikutnya, validitas eksternal, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana Anda mengukur sejauh mana temuan dari studi kasus yang Anda lakukan itu dapat Anda rumuskan dalam bentuk kesimpulan, ya, dalam konteks yang lebih menunjukkan sebenarnya hasil dari riset Anda. Dan yang berikutnya adalah keandalan, ya.
Jadi bagaimana misalnya metode dan prosedur yang Anda gunakan itu secara konsisten dapat diulang oleh peneliti lain. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah bagaimana misalnya Anda menuliskan laporan-laporan itu, dan ingat teman-teman sekalian, dalam bentuk penulisan laporan itu sudah ada sebenarnya ditentukan oleh masing-masing fakultas atau program studi tentang bagaimana bentuk penulisan itu, mulai misalnya dari kata pengantar, kemudian pendahuluan, ya studi pustaka, kemudian metode, kemudian pembahasan, dan sampai pada kesimpulan. Teman-teman sekalian, itu benar-benar yang harus Anda lakukan, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada studi kasus ini bisa lebih membantu Anda untuk bisa melakukan ya persiapan untuk ya jurnal atau tugas-tugas yang akan Anda tugaskan oleh dosen Anda pada setiap semester, atau misalnya pada upaya untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Teman-teman sekalian, sebenarnya mestinya masih ada satu bagian lagi tentang contoh bagaimana aplikasi riset studi kasus dari YIN. Terima kasih. Kalau ada waktu kita bisa lanjutkan nanti ya pada bagian khusus untuk menjelaskan tentang contoh aplikasi riset studi dari YIN. Teman-teman sekalian, sebenarnya memang kalau saya mau mencoba untuk tidak meringkas ini biasanya kalau saya memberikan kuliah itu bisa 1,5 jam. Tapi sulit sekali kalau misalnya 1,5 jam itu disampaikan pada teman-teman atau juga menyampaikan pada orang lain. Itu agak sulit karena memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, selalu ada upaya untuk membagi bagian-bagian tulisan itu menjadi sekitar 20 menit untuk satu video, dan ini sudah 3 video. Berarti kalau memang kita masih lanjutkan dengan contoh aplikasi riset studi kasus ini berarti hampir 1 jam. Mungkin bisa lebih, malah kita harus sampaikan bahan yang sudah saya siapkan ini, dan nanti kita lihat kalau misalnya teman-teman masih merasa penting sekali untuk bisa melanjutkan bagaimana aplikasi riset pada studi kasus ini, Anda mungkin bisa usulkan melalui online atau WA. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya yakin ya ini ada manfaatnya dan Anda bisa pahami kembali dan coba melakukan ya. Kalau ada Anda katakanlah misalnya memvideokan sendiri, tapi kalau tidak, saya sekarang ini juga memvideokan ini dan nanti akan saya sampaikan melalui internet. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, mahasiswa, adik-adik yang baru masuk dan juga yang sudah 1-2 tahun sebelumnya sudah masuk, dan saya yakin masih tetap Anda perlukan tentang metode penelitian yang akan kita bahas dalam beberapa kali ke depan. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.